Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sebuah petualangan Abu Nawas yang menggelitik selanjutnya Abu Nawas dan misteri onta hilang. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah Abu Nawas, terkenal dengan kecerdasan dan tingkahnya yang selalu mengundang tawa. Suatu siang, sedang ia menyeruput kopi di warung Pak Hamid, terdengar kabar gempar. Unta Sulaiman, saudagar kaya yang terkenal pelit itu, raib. Sulaiman, dengan wajah masamnya yang khas, mengumumkan hadiah besar. Siapapun yang menemukan untaku, akan kuberi segunung emas. Suaranya bergetar, bukan karena gembira, tapi menahan amarah. Unta itu bukan unta biasa, gagah perkasa, bulunya coklat keemasan berkilau. Abu Nawas, dengan senyum jahilnya, bergumam pelan, segunung emas? Menarik nih. Bukan karena emasnya, tapi rasa penasarannya yang terusik. Ia memulai investigasi. Di kandang, ia mengamati jejak kaki. Ini bukan jejak unta Sulaiman, katanya, menunjuk jejak yang lebih kecil dan ringan. Kayaknya ada yang bantu si unta kabur. Para penjaga kandang hanya saling pandang. Hilang begitu aja, Pak Abu, jawab salah seorang dengan wajah bingung. Abu Nawas menuju pasar. Di sana, ia bertemu Pak Usman, pedagang tua yang terkenal bijak soal unta. Pak Usman, ada yang tahu kebiasaan unta Sulaiman? Tanyanya santai. Pak Usman, sambil mengunyah sirih, menjawab, unta itu manja banget, Pak Abu. Suka banget kurma manis. Petunjuk baru. Abu Nawas menyusuri jalan, mencari jejak kurma. Ketemu, serunya, menemukan jejak yang mengarah ke sebuah gua kecil di lereng bukit. Di dalam gua, gelap dan lembab, terdengar suara dengkur. Unta Sulaiman. Abu Nawas melihat unta itu tertidur pulas di antara tumpukan kurma. Kelihatan puas dan gemuk. Abu Nawas menghampiri unta itu, sambil berbisik, nak, kamu nakal juga ya? Sulaiman pasti khawatir banget nih. Unta itu hanya mendengkur. Abu Nawas tersenyum. Ya udah, ayo kita pulang. Ia membimbing unta itu keluar gua. Sulaiman, melihat untanya kembali, terperangah. Untaku, balik. Ia memeluk untanya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Sulaiman, dengan wajah memerah, menawarkan segunung emas. Abu Nawas tertawa. Gak usah, Sulaiman. Senang aja bisa bantu. Tapi, sebuah kurma manis sebagai tanda terima kasih, bolehlah, ya? Ia menyeringai, matanya berbinar. Sulaiman, meskipun pelit, tak kuasa menolak permintaan Abu Nawas yang jenaka itu. Ia memberikan kurma terbaiknya, dan kisah ini menjadi legenda, bukti kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas yang tak tertandingi. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya sandal bolong ajaib Abu Nawas. Di sebuah kampung dekat Baghdad, hiduplah Abu Nawas dengan sandal jepitnya yang sudah sangat mengenaskan. Bukan hanya bolong di sana-sini, tapi juga sudah kehilangan sebagian besar karetnya, warnanya pun sudah pudar tak karuan. Satu tali sandal bahkan sudah putus, diikat seadanya dengan tali rafia bekas bungkusan makanan. Abu Nawas menyebutnya sandal keikhlasan. Suatu hari, ketika Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan langkah gontai karena sandal bolongnya itu, seekor ayam tiba-tiba berkokok keras di dekatnya. Abu Nawas tersentak, hampir saja terjatuh. "Hei, ayam kurang ajar!" teriaknya, "Kau hampir membuatku jatuh gara-gara sandal bolongku ini." Ayam itu malah berkokok lagi, lalu berlari menjauh. Abu Nawas menghela napas. "Ah, sudahlah," katanya. Mungkin dia iri karena sandalku lebih unik dari bulu-bulunya. Di pasar, sandal bolong Abu Nawas menjadi pusat perhatian. Para pedagang tertawa melihatnya. Ada yang menawarkan sandal baru, tapi Abu Nawas menolak. "Tidak, terima kasih," katanya, "sandal ini sudah menjadi bagian dari diriku. Dia saksi bisu perjalanan hidupku yang penuh petualangan." Kemudian, Abu Nawas bercerita tentang sandal ajaibnya. Katanya, sandal itu pernah menyelamatkannya dari kejaran anjing liar dengan cara memperdaya anjing tersebut dengan suara kentut yang sangat nyaring. Suara kentutnya, katanya,
dihasilkan oleh angin yang masuk melalui lubang-lubang sandal. Dia juga bercerita bagaimana sandal itu pernah membantunya memenangkan lomba lari dengan cara memperlambat langkah para pesaingnya dengan cara menyemprotkan lumpur dari lubang-lubang sandalnya. Cerita-cerita tersebut, walaupun terdengar sangat tidak masuk akal, justru membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan, cerita sandal bolong Abu Nawas sampai terdengar oleh Sultan Harun. Sultan Harun, yang penasaran, memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana yang megah, Abu Nawas langsung disambut oleh para pengawal yang menatap sandal bolongnya dengan heran. "Hei, kamu mau kemana dengan sandal seperti itu?" tanya seorang pengawal. "Mau ikut sayembara, Mas," jawab Abu Nawas santai. "Sandal ini adalah senjata andalanku." Di hadapan Sultan Harun, Abu Nawas memulai aksinya. Dia bercerita tentang sandal bolongnya, dengan bumbu-bumbu cerita yang dilebih-lebihkan. Katanya, sandal itu bisa terbang, bisa menyelam, bahkan bisa berbicara. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "sandal ini pernah berdebat dengan seekor keledai tentang filosofi hidup. Keledai itu kalah berdebat, tahu." Sultan Harun, yang awalnya agak ragu, akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Para menteri di sekitarnya juga ikut tertawa. Zulaiha, istri Sultan, sampai tersedak tehnya saking lucunya. Abu Nawas melanjutkan ceritanya dengan semakin heboh. Dia bercerita bagaimana sandal bolongnya pernah membantu menangkap maling, mencegah banjir, dan bahkan mengobati penyakit. Tawa Sultan Harun semakin menjadi-jadi. Perutnya sampai sakit karena tertawa. Akhirnya, Sultan Harun menyatakan Abu Nawas sebagai pemenang sayembara. Hadiahnya, sekarung emas dan sepasang sandal baru yang super mewah. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Tapi, keesokan harinya, dia kembali memakai sandal bolongnya. "Sandal baru ini terlalu mewah untuk keseharianku," katanya sambil tersenyum. "Sandal bolongku lebih nyaman dan lebih ikhlas." Pak Hamid hanya bisa menggeleng-geleng kepala lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Ia pun paham, keikhlasan Abu Nawas memang tak tertandingi, seikhlas sandal bolongnya itu. Cerita Alkisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Kisah Cermin yang Hilang di Sungai. Di sebuah kota kecil di tepi sungai yang jernih, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Tuan Basir. Ia adalah seorang pria yang sangat menyayangi barang-barangnya, terutama sebuah cermin perak berbingkai emas yang ia anggap sebagai benda paling berharga dalam hidupnya. Cermin itu bukan hanya sekadar alat untuk berkaca, tetapi juga simbol kebanggaan dan kekayaannya. Setiap hari, Tuan Basir akan mengelap cermin itu dengan kain sutra, memastikan tidak ada debu yang menempel. Ia selalu memandang pantulan dirinya dengan penuh kebanggaan, merasa bahwa cermin itu menunjukkan betapa tampannya dan berharganya dirinya. Namun, suatu hari yang nahas, saat ia membawa cermin itu ke tepi sungai untuk membersihkannya dengan air jernih, tangannya tiba-tiba tergelincir. Cermin itu terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Ia berusaha menangkapnya, tetapi arus deras dengan cepat menelan benda berharga itu, meninggalkan ria kecil di permukaan air. Tuan Basir langsung berteriak panik. Ia membungkuk di tepi sungai, berharap bisa melihat cerminnya di antara bebatuan di dasar air, tetapi arus sungai terlalu deras. Ia berlari ke pasar dan berteriak, "Cerminku hilang! Cerminku jatuh ke sungai. Barang siapa yang bisa menemukannya, akan kuberi hadiah besar." Mendengar itu, banyak penduduk desa segera berlarian menuju sungai. Beberapa orang mencoba menyelam, sementara yang lain menggunakan tongkat panjang untuk mencoba mengais-ngais dasar sungai. Namun, setelah berjam-jam mencari, tidak ada satupun yang menemukan cermin itu. Melihat usahanya sia-sia, Tuan Basir mulai merasa putus asa. Ia terduduk di tepi sungai, meratap, "Apa yang harus kulakukan? Cermin itu adalah lambang kehormatanku." Saat itu, datanglah Abu Nawas, seorang pria sederhana yang dikenal dengan kecerdikannya. Ia melihat kerumunan orang di tepi sungai dan bertanya, "Ada apa gerangan hingga kalian semua tampak begitu gelisah?" Seorang warga menjelaskan, Tuan Basir kehilangan cerminnya di sungai, dan ia sangat sedih. Semua orang sudah mencoba mencarinya, tetapi tak ada yang berhasil menemukannya. Abu Nawas tersenyum tipis dan mendekati Tuan Basir. "Tuan Basir, kau tampak begitu cemas. Bisakah kau ceritakan padaku, seperti apa bentuk cerminmu?" Dengan nada penuh kesedihan, Tuan Basir menjawab, "Cermin itu besar, berbingkai emas,
dan memiliki permukaan yang sangat jernih. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Abu Nawas mengelus janggutnya, berpura-pura berpikir keras. Aku tahu bagaimana cara menemukan cerminmu, katanya akhirnya. Mata Tuan Basir berbinar penuh harap. Bagaimana caranya? Apakah kau bisa menyelam dan mengambilnya? Abu Nawas tersenyum licik. Tidak perlu menyelam. Kita hanya perlu menggunakan cara yang lebih cerdik. Aku akan meminta sungai untuk mengembalikan cerminmu. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin sungai bisa mengembalikan sesuatu yang telah hanyut? Namun, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas sering punya cara yang unik, mereka pun memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berjalan mendekati sungai, lalu berdiri tegak di tepinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan lantang ke sungai, "Wahai sungai yang mulia, aku tahu kau telah mengambil cermin milik Tuan Basir. Kami mohon, kembalikanlah benda itu." Penduduk desa terdiam, menahan tawa. Beberapa mulai berbisik-bisik, apakah Abu Nawas sudah gila? Mana mungkin sungai bisa mengembalikan cermin itu? Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menunggu beberapa saat, lalu menghela napas panjang dan berkata, "Sepertinya sungai tidak mau mengembalikan cermin itu dengan mudah. Kita harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Tuan Basir semakin penasaran. "Apa maksudmu? Apa yang harus kita berikan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Tuan Basir, kau bilang cerminmu sangat jernih, bukan?" Tuan Basir mengangguk. "Dan saat kau bercermin, yang terlihat adalah wajahmu, benar?" Tuan Basir kembali mengangguk. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke permukaan air sungai. "Kalau begitu, bukankah sekarang kau bisa melihat wajahmu di air? Itu artinya sungai telah mengembalikan cerminmu." Penduduk desa terdiam sejenak, lalu pecahlah gelak tawa di antara mereka. Abu Nawas benar. Sungai telah mengembalikan cerminnya, kata salah satu warga sambil tertawa. Wajah Tuan Basir merah padam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah mengecohnya dengan kecerdikan. Namun, ia juga sadar bahwa tidak ada gunanya terus meratapi sesuatu yang sudah hilang. Dengan malu-malu, ia akhirnya tertawa kecil dan mengakui kehebatannya. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku telah terlalu terikat pada benda itu, padahal yang terpenting bukanlah cerminnya, tetapi bagaimana aku melihat diriku sendiri." Hari itu, Tuan Basir belajar sebuah pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa cermin hanyalah benda mati, dan kehilangan cermin itu tidak mengubah siapa dirinya sebenarnya. Dari kejadian ini, penduduk desa pun mendapatkan pelajaran dari Abu Nawas. Jangan terlalu bergantung pada benda-benda material, karena kebahagiaan dan harga diri tidak terletak pada barang yang dimiliki. Belajarlah menerima kehilangan dengan hati yang lapang, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan, dan kita harus terus maju. Kecerdasan dan humor bisa menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, daripada terjebak dalam kesedihan. Dan dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas pun melangkah pergi, meninggalkan jejak kebijaksanaan di hati setiap orang yang menyaksikan kejadian hari itu. Cerita Alkisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Sepatu Raksasa di Desa. Fajar baru saja menyingsing di desa Al-Hayal. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa embun yang masih menempel di dedaunan. Burung-burung berkicau riang di atas pepohonan, menandakan hari yang baru telah dimulai. Namun, pagi yang seharusnya damai itu mendadak gempar oleh sebuah kejadian aneh. Di tengah alun-alun desa, tepat di samping sumur tua, tampak sebuah sepatu raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sepatu itu begitu besar, hampir setinggi rumah penduduk. Kulitnya kasar, dengan tali-tali besar yang menggantung di sisi-sisinya. Warnanya coklat kehitaman, seolah sudah lama digunakan oleh seseorang, atau sesuatu, yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Penduduk desa berkumpul di sekitar sepatu itu, berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. "Dari mana datangnya sepatu ini?" tanya seorang lelaki tua dengan janggut panjang. "Apakah ini milik raksasa?" seorang bocah kecil berseru, matanya membelalak penuh ketakutan. Suasana semakin riuh. Beberapa orang mulai panik, membayangkan raksasa datang ke desa mereka. Jika ada satu sepatu, di mana pemiliknya? Apakah raksasa itu akan kembali untuk mengambilnya? Di tengah keramaian, seorang pria berjubah sederhana datang berjalan dengan langkah tenang.
Dialah Abu Nawas, lelaki cerdik yang seringkali mengatasi masalah dengan akal dan kebijaksanaannya. Abu Nawas menyelidiki misteri. Abu Nawas mengamati sepatu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan mengelilinginya, menyentuh permukaannya, dan bahkan menghirup aroma kulitnya yang sudah menua. Sementara itu, para penduduk desa menatapnya dengan harapan besar, yakin bahwa Abu Nawas bisa menjelaskan keanehan ini. "Wahai Abu Nawas, menurutmu, apakah ini benar-benar milik raksasa?" tanya seorang ibu dengan suara gemetar. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Apakah ada yang melihat sepatu ini muncul?" Seorang penjaga sumur maju dan berkata, "Aku melihatnya saat fajar. Tadi malam, di tempat ini tidak ada apa-apa. Lalu pagi ini, tiba-tiba sepatu itu ada di sini." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, "Kalau begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, raksasa memang datang dan meninggalkan sepatunya. Kedua, ada seseorang yang menaruhnya di sini untuk tujuan tertentu." Penduduk desa saling berpandangan. Kemungkinan pertama membuat mereka semakin takut, sementara kemungkinan kedua menimbulkan rasa penasaran. Rencana Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memutuskan untuk menguji dugaan bahwa sepatu itu hanyalah bagian dari tipu daya seseorang. "Baiklah," katanya dengan suara lantang. "Jika sepatu ini benar milik raksasa, maka kita harus bersiap menyambutnya. Malam ini, kita akan menyalakan api unggun besar agar dia tahu bahwa kita adalah desa yang ramah." Penduduk desa terkejut. "Menyambut raksasa? Apa kau gila, Abu Nawas?" "Tenang," kata Abu Nawas. "Raksasa yang kehilangan sepatunya pasti akan datang mencarinya. Jika dia memang ada, dia akan melihat api unggun kita dan datang dengan damai. Tapi jika dia tidak muncul, maka kita tahu bahwa ini bukan sepatu raksasa." Penduduk desa mulai melihat logika dalam rencana Abu Nawas. Malam pun tiba, dan mereka menyalakan api unggun besar di alun-alun desa. Semua orang menunggu dengan tegang. Namun, hingga matahari kembali terbit, tidak ada raksasa yang datang. Terungkapnya kebenaran. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak beberapa orang untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memperhatikan bahwa ada bekas roda gerobak di dekat sepatu itu. Ia mengikuti jejak tersebut hingga keluar desa, menuju sebuah gudang tua yang dimiliki oleh pedagang kaya bernama Bashir. Ketika Abu Nawas dan beberapa penduduk memasuki gudang, mereka menemukan satu sepatu raksasa lainnya. Artinya, sepatu di desa bukan datang dari langit atau raksasa, melainkan sengaja dipindahkan ke sana. Bashir, yang tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya, akhirnya mengaku, "Aku hanya ingin membuat lelucon. Aku membeli sepatu raksasa ini dari pedagang keliling dan ingin melihat reaksi orang-orang. Aku tidak menyangka semuanya menjadi heboh." Penduduk desa marah, tetapi Abu Nawas menenangkan mereka. "Tenang, kita sudah tahu kebenarannya. Tapi, Bashir, karena kau telah membuat kami semua khawatir, kau harus membayar dengan sebuah jamuan besar untuk seluruh desa." Bashir tidak bisa menolak. Akhirnya, ia mengadakan pesta besar dengan makanan dan minuman lezat untuk seluruh penduduk desa sebagai permintaan maaf. Hari itu, desa Al-Hayal mendapatkan pelajaran berharga. Jangan langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ketakutan seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan. Kadang, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang cerdik tanpa harus memicu kemarahan atau pertengkaran. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan senyum puas di wajahnya, meninggalkan desa yang kini tak lagi takut akan raksasa, dan justru menikmati pesta yang meriah. Kisah menghibur lainnya dari Abu Nawas yaitu bola api di tengah istana. Di sebuah kerajaan megah bernama Astafara, terdapat sebuah istana yang berdiri angkuh di puncak bukit tertinggi. Istana ini bukan hanya rumah bagi raja dan keluarganya, tetapi juga pusat kebijaksanaan dan kekuatan sihir kuno. Namun, suatu malam, kejadian yang tidak terduga mengguncang seluruh kerajaan. Langit yang semula tenang tiba-tiba diselimuti awan gelap, dan angin kencang berputar liar di halaman istana. Tanpa peringatan, sebuah bola api raksasa muncul di tengah halaman istana, melayang-layang dengan nyala yang menyala-nyala. Api itu tidak membakar tanah di bawahnya, tetapi memancarkan panas yang luar biasa. Para penjaga yang mencoba mendekat mundur dengan wajah ketakutan. Raja Faradhaman,
Seorang pemimpin bijaksana yang telah memerintah selama lebih dari 2 dekade, segera dipanggil ke tempat kejadian. Ia datang bersama Putri Aryavani, putrinya yang dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan ketertarikan besar pada ilmu sihir. Ini bukan api biasa, gumam Aryavani, menatap bola api itu dengan penuh kewaspadaan. Ada kekuatan lain yang mengendalikan ini. Seorang penasihat kerajaan, Guru Mahadeva, seorang lelaki tua dengan jubah panjang dan mata penuh kebijaksanaan, mendekati raja dan berbisik, "Yang mulia, saya mengenali fenomena ini. Ini adalah pertanda bahwa segel api kuno telah terlepas." Raja Faradaman mengerutkan dahi. Segel api kuno? Bukankah itu hanya legenda? Guru Mahadeva menghela napas. Bukan, Paduka. Segel itu adalah pengunci kekuatan dari Raja Api Agnithar, penguasa elemen api yang disegel ribuan tahun lalu. Jika segel itu benar-benar lepas, maka kehancuran bisa melanda negeri kita. Misteri yang harus dipecahkan. Putri Aryavani memandang sekeliling. Ada sesuatu yang aneh, api itu seperti memiliki nyawa, berputar dan menyala seakan sedang menunggu sesuatu. Ia lalu mendekati bola api tersebut dengan hati-hati. Saat ia mengangkat tangannya, bola api itu bergetar dan mulai membentuk bayangan. Dari dalam api, muncul sosok seorang lelaki berambut merah menyala dan mata kuning seperti bara. "Aku adalah Agnithar, Raja Api," suara sosok itu bergema di seluruh istana. "Siapa yang telah membangkitkanku dari tidur panjangku?" Seluruh istana gemetar. Para prajurit bersiaga, tetapi Aryavani mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tidak menyerang. "Mengapa Anda muncul di sini?" tanyanya dengan suara tegas. Agnithar tersenyum tipis. "Aku terkurung di dalam segel selama ribuan tahun oleh leluhurmu, Raja Faradaman. Tetapi kekuatan segel itu melemah. Seseorang telah mematahkannya. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperingatkan." "Memperingatkan?" Raja Faradaman melangkah maju. "Apa maksudmu?" Agnithar menatap sang raja dengan serius. "Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada aku yang telah bangkit, sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan ini. Musuh di balik layar." Aryavani menelan ludah. "Siapa yang kau maksud?" Agnithar mengangkat tangannya, dan dari dalam bola api, muncul bayangan seorang pria berjubah hitam dengan mata merah bersinar. Dia adalah Rahura, penyihir kegelapan yang selama ini bersembunyi di antara kalian. Dialah yang mematahkan segel itu, berharap aku akan membakar kerajaan ini. Tetapi aku tidak akan menjadi alatnya." Raja Faradaman terkejut. Rahura adalah salah satu penasihat istana, seorang pria yang selama ini dianggap setia. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, terdengar suara tawa yang dingin di ujung halaman. Dari kegelapan, muncul sosok Rahura dengan jubah hitamnya. "Agnithar, kau seharusnya mengikuti rencanaku," katanya dengan suara dingin. "Tetapi jika kau menolak, maka aku sendiri yang akan menghancurkan kerajaan ini." Rahura mengangkat tangannya, dan dari balik jubahnya, muncul pusaran angin hitam yang berputar dengan kekuatan luar biasa. "Bersiaplah, Astafara. Malam ini akan menjadi malam kehancuran kalian." Pertempuran di istana. Tanpa peringatan, Rahura melepaskan serangan sihir kegelapan ke arah raja dan putrinya. Tetapi Agnithar dengan cepat mengangkat tangannya, menciptakan perisai api yang membakar gelombang kegelapan itu. "Kau tidak akan menang, Rahura," teriak Agnithar. Rahura tertawa. "Kita lihat saja." Dengan kecepatan luar biasa, Rahura melompat ke udara dan mengeluarkan mantra penghancur. Namun, Aryavani dengan cepat menarik belati pusaka yang telah diberkati oleh para pendeta istana. Dengan gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah Rahura. Belati itu menancap tepat di dadanya. Rahura mengerang, tubuhnya mulai meleleh seperti bayangan yang menghilang dalam cahaya. "Tidak, ini tidak mungkin," katanya sebelum akhirnya lenyap. Kerajaan Astafara akhirnya selamat. Agnithar, yang kini terbebas, menatap Aryavani dengan bangga. "Kau memiliki keberanian yang luar biasa," katanya. "Aku berhutang budi padamu." Akhir yang baru. Agnithar tidak lagi menjadi ancaman. Sebaliknya, ia memilih untuk kembali ke dunianya, berjanji akan menjaga keseimbangan antara api dan dunia manusia. Sementara itu, Raja Faradaman memeluk putrinya dengan bangga. "Kau telah menyelamatkan kita semua." Aryavani tersenyum.
Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari petualangannya. Dunia masih penuh misteri, dan ia akan terus mencari jawaban tentang kekuatan yang lebih besar di luar sana. Namun untuk malam ini, istana kembali damai. Dan bola api yang pernah mengguncang kerajaan, kini hanya tinggal kenangan tentang keberanian dan kebijaksanaan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, KTP palsu Abu Nawas. Abu Nawas, si tokoh jenakanan cerdas, lagi-lagi bikin heboh. Kali ini, gara-gara KTP palsu. Ceritanya gini. Suatu hari, Abu Nawas lagi butuh duit banyak banget. Bukan buat beli jajan ya, tapi buat, rahasia negara. Pokoknya penting banget deh. Nah, masalahnya, dompet Abu Nawas lagi kering kerontang kayak sumur tua di musim kemarau. Dia kepikiran ide cemerlang, atau mungkin agak nyeleneh bikin KTP palsu. Bukan buat kejahatan lo ya, cuma buat, mempermudah urusan. Bayangkan, KTP-nya dia ubah jadi punya saudagar kaya raya bernama Sultan Sulaiman. Lengkap dengan foto Abu Nawas yang disunting pakai aplikasi edit foto jadul, jadi kelihatan gagah dan berwibawa. Dengan KTP palsu ini, Abu Nawas langsung menuju bank. Dengan gaya Sultan Sulaiman yang sok gagah, dia minta pinjam uang banyak. Petugas bank, yang tak kenal Abu Nawas, dengan wajah aslinya, langsung terkesima. Wah, Sultan Sulaiman sendiri yang datang. Kata petugas bank sambil nyari sujud. Uang cair. Abu Nawas girang bukan main. Dia langsung beli ini itu, sampai akhirnya, ketahuan. Sultan Sulaiman yang asli ternyata lagi ada urusan di bank itu juga. Bayangkan ekspresi Sultan Sulaiman saat melihat Abu Nawas dengan KTP palsunya. Muka Abu Nawas langsung pucat kayak kertas HVS. Yang lebih lucu lagi, saat Sultan Sulaiman bertanya, "Siapa kau ini, wahai penipu?" Abu Nawas, dengan muka polos, menjawab, "Yang mulia, hamba ini, tukang parkir mobil yang mulia." Mobil bayangan yang mulia, tepatnya. Hamba sedang mencairkan uang parkirnya, yang jumlahnya sedikit banyak. Sultan Sulaiman mengerutkan kening, bingung setengah mati. Mobil bayangan? Parkir bayangan? Kau ini bicara apa? Hah? Abu Nawas, tanpa ragu, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ini, yang mulia, bukti parkirnya. Tertulis jelas, parkir mobil bayangan Sultan Sulaiman, tarif, seluruh kekayaan kerajaan. Sultan Sulaiman melotot. Seluruh kekayaan kerajaan? Siapa yang berani menagih tarif semahal itu? Abu Nawas menunjuk dirinya sendiri. Hamba, yang mulia. Hamba ini tukang parkir profesional, dan mobil bayangan yang mulia sangat membutuhkan tempat parkir yang eksklusif. Sultan Sulaiman terpingkal-pingkal. Eksklusif? Kau ini benar-benar jenaka. Baiklah, karena kelucuanmu, aku akan mengampunimu. Tapi, uangnya harus dikembalikan. Dan, sebagai tambahan hukuman, kau harus mencuci semua mobil di istana. Termasuk mobil bayanganku. Abu Nawas, yang sudah pasrah, hanya bisa mengangguk-angguk. Baiklah, yang mulia. Hamba akan mencuci mobil-mobil itu. Dengan air mata kegembiraan karena masih diberi kesempatan hidup. Sultan Sulaiman, yang terkenal sabar, malah tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, "Kau ini memang jenaka, Abu Nawas. Tapi, uangnya harus dikembalikannya." Nah, akhirnya Abu Nawas cuma bisa pasrah. Uang yang habis dibeliin jajanan dan pernak-pernik, harus dikembalikan. Tapi, setidaknya, petualangannya ini jadi cerita humor yang menghibur, kan? Mungkin, lain kali Abu Nawas akan cari cara lain yang lebih, legal untuk mendapatkan uang. Tapi, siapa tahu dia bikin ulah lagi. Kita tunggu saja kelanjutan petualangan Abu Nawas.